Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CPNS ya, atau calon pegawai negeri sipil di tahun 2024 ini. Jadi pada video saya yang membahas berkaitan dengan seleksi CPNS, khususnya seleksi kompetensi dasar gitu ya, yaitu ada usulan dari teman-teman bahwa seharusnya yang lolos passing grade itu semuanya bisa ikut seleksi kompetensi bidang tanpa harus dilakukan perankingan maksimal 3 kali jumlah formasi, tetapi semua yang lolos passing grade atau ambang batas diperbolehkan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Dan hal tersebut sudah saya komentari gitu ya, karena memang merupakan bagian dari seleksi, tentunya tetap harus di ranking gitu ya. Kalau semuanya berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang, yang penting lolos passing grade, nanti seleksinya nggak selesai-selesai gitu ya. Dan kali ini kembali ada yang memberikan komentar atau saran atau masukan kepada pemerintah agar ke depan waktu pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau mengerjakan soal seleksi kompetensi dasar ditambah gitu ya. Tidak hanya 100 menit. Karena memang anggapan dari para peserta SKD ini, mereka sebenarnya bisa nih mengerjakan soal SKD tersebut, tetapi karena waktunya yang kurang, akhirnya soal-soal yang seharusnya mudah, soal-soal yang seharusnya pasti benar, bisa salah karena tergesa-gesa gitu ya, terburu-buru mengerjakan soal tersebut karena diburu waktu itu tadi gitu ya. Sehingga hal ini, penambahan waktu ini menjadi usulan dari para peserta SKD untuk seleksi CPNS ke depan. Dan menurut saya, ya hal ini memang balik lagi tadi sudah dibuat sedemikian rupa untuk menyaring para peserta seleksi yang tentunya tidak hanya pintar di akademis, pintar di jabatan yang dilamar, tetapi memang benar-benar menyeluruh gitu loh. Tidak harus pintar tetapi bisa melakukan manajemen waktu. Pemerintah mungkin melihat yang bisa menjadi PNS adalah mereka yang gercep gitu ya, mereka yang satset, mereka yang tidak menunda-nunda pekerjaan, terutama dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Sehingga waktunya memang sudah dibuat sedemikian rupa agar para peserta seleksi bisa melakukan manajemen waktu dengan baik. Dan saya yakin hal ini bisa dilatih gitu ya. Jadi teman-teman rutin saja melakukan latihan soal, tetapi tujuannya bukan mengerjakan soal tersebut dengan jawaban benar, ditambah lagi mengerjakan soal tersebut dengan jawaban yang benar, tetapi dengan waktu yang efektif juga gitu. Sehingga nantinya teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik, tetapi waktunya juga tidak kurang gitu. Jadi saya yakin pemerintah sudah men-setting ini sedemikian rupa sehingga bisa menyaring para peserta seleksi CPNS yang memang terbaik, mereka yang bisa lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang. Jadi bagi teman-teman yang kemarin kekurangan waktu mengerjakan soal SKD, teman-teman bisa berlatih lagi mulai sekarang bagaimana cara mengerjakan soal dengan efektif. Jangan terlalu lama di soal-soal mudah. Kemudian bagaimana triknya sesuai kenyamanan teman-teman. Apakah TWK dulu yang dikerjakan, apakah TIO dulu yang dikerjakan, apakah TKP dulu yang dikerjakan, itu sesuai kenyamanan teman-teman. Tetapi saran agar waktunya bisa efektif itu sudah banyak sekali dibahas di YouTube ya. Jadi bagi teman-teman silahkan mencari, silahkan belajar lagi bagaimana manajemen waktu mengerjakan soal seleksi kompetensi dasar. Karena kemungkinan waktunya kalau besok diadakan seleksi lagi nih ya, di tahun 2025, saya rasa tetap 100 menit gitu ya, tidak akan ditambah. Tetapi nggak masalah, ini juga merupakan usul dari teman-teman. Barangkali Kementerian Pan-RB dalam hal ini yang membuat aturan atau regulasi berkaitan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar bisa mendengar dan bisa merubah aturan tersebut. Tetapi yang jelas bisa dirubah adalah bagaimana manajemen waktu teman-teman dalam mengerjakan soal seleksi kompetensi dasar. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.